Met. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa didengar Pak Dekan suara saya? Mantap, mantap Pak. Jelas Pak? Sudah jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Baik, akan saya buka. Ini karena pemateri sudah join, sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang pada kesempatan kali ini beliau akan menjadi keynote speaker pada acara webinar persidangan di masa pandemi. Yang saya hormati selaku narasumber acara webinar persidangan di masa pandemi, Bapak Muhammad Jerry Hidayat. Beliau adalah Hakim Pengadilan Agama Sanggau. Ya. Beliau adalah Hakim Pengadilan Agama Sanggau, Kalimantan Barat, yang nanti akan menyampaikan materi tentang seputar persidangan di masa pandemi. Teman-teman, para peserta persidangan di masa pandemi yang berbahagia, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga dapat menambah pengetahuan, ziyadatul ilm, ya, tentang persidangan di masa pandemi dari narasumber yang nantinya akan kita dengarkan dan simak bersama. Marilah sebelum acara kita mulai suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya akan memberikan tambahan keilmuan bagi kita semuanya, terutama seputar persidangan di masa pandemi. Baik teman-teman para peserta webinar persidangan di masa pandemi, marilah acara pagi hari ini kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya
sebagai sambutan keynote speaker pada acara hari ini, yaitu persidangan di masa pandemi. Selanjutnya kepada Pak Dekan, Bapak Imam Syafi'i MH, selaku Dekan Fakultas Syariah. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan narasumber yang sangat kami takzimi, Bapak Muhammad Thierry Hidayat SH selaku Hakim Pengadilan Agama di Sanggau, Kalimantan Barat. Terima kasih atas kehadirannya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan di dalam webinar pada kali ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang insya Allah akan kita rutinkan setiap bulan dari yang dikoordinir oleh masing-masing prodi. Kemarin di pertama oleh fakultas, hari ini oleh prodi HKI, oleh Ibu Kaprodi bersama HMPS dan DEMA Fakultas Syariah. Insya Allah bulan depan kita lanjut prodi PM, kemudian prodi ilmu tasawuf sebagai tambahan kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun, memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Alhamdulillah, ini sebagai laporan saya sebagai dekan. Alhamdulillah masing-masing dari prodi dan HMPS berkoordinasi dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak banyak dapat saya sampaikan. Saya sangat-sangat menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber. Dapat mengisi, dapat membina, membimbing mahasiswa kami di Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam. Ini dari Kalimantan Barat bisa nyampe ke Jawa Timur, Probolinggo ini. Alhamdulillah berkat teknologi. Alhamdulillah ya. Kalau dulu tidak bisa, harus mengundang, ini tiketnya berapa ini kalau ke Probolinggo. Ini dengan media teknologi, alhamdulillah jarak yang dekat menjadi jarak yang jauh seperti dekat ya. Terima kasih banyak Mr. Thierry, Muhammad Thierry Hidayat selaku hakim berbagi pengalaman, termasuk nanti materi kali ini proses persidangan di masa pandemi. Salah satu hal yang baru ketika corona melanda, sementara aktivitas harus tetap berjalan. Nah, ini salah satu bagaimana strategi metode yang digunakan ketika di persidangan di masa pandemi. Nanti banyak hal yang dapat kita ambil, dapat kita terima ilmu-ilmunya. Baik, saya kira itu pembukaan sambutan dari saya. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya, kekompakannya, baik dari unsur dekanat dan mahasiswa. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang daftar pertama di Ramdan udah ada. Pak Ramdan, suaranya ada kedengaran. Nggak dengar, Pak, suaranya, Pak. Sudah jelas. Oke, saya ulangi lagi ya. Kurikulum vitae dari narasumber kita, nama Bapak Muhammad Yeri Hidayat SH, tempat tanggal lahir Metro 13 Agustus 1992, pendidikan formal MTS di Ponpes Modern Ummul Qura Al-Islam Bogor, MA-nya ditempuh di Ponpes Modern Ummul Qura Al-Islam Bogor, S1-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang beliau sedang menempuh S2 di UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, masih proses. Sedangkan pendidikan non formalnya beliau tempuh ya. Wah, ini beberapa kali ditempuh pondok pesantren. Yang pertama Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami Bogor. Selanjutnya Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapia Komplek L Yogyakarta, dan yang terakhir yaitu Ponpes Pondok Pesantren Al-Lukmaniyah Yogyakarta. Pendidikan dan pelatihan diklat beliau yaitu diklat hakim, diklat mediator, dan diklat sistem peradilan pidana anak. Beliau sekarang, status pekerjaan beliau sekarang adalah hakim media Pengadilan Agama Sanggau, Kalimantan Barat. Ya. Saya kira kalau melihat dari kurikulum vitae ini sudah jelas ya, bahwa sepak terjang track record-nya beliau sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, selanjutnya untuk materi persidangan di masa pandemi, mari kita dengarkan penjelasan yang akan beliau sampaikan. Dan nanti setelah beliau menyampaikan materinya, akan saya berikan waktu untuk Q&A, tanya jawab dari apa yang disampaikan nanti narasumber. Silakan jika masih ada yang muskil, jika ada sesuatu masalah yang perlu dipertanyakan terkait persidangan di masa pandemi ini, silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa menanyakan kepada narasumber. Baik, kita lanjutkan ya. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Yeri Hidayat untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak
Bapak Dekan, jajaran dosen di Universitas Unzah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka belajar bersama lah, tepatnya belajar bersama. Dituntut untuk menerapkan teknologi yang telah ditetapkan oleh pihak pusat, semacam itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mau tanya ke Bapak Moderator, ini saya di waktu berapa menit seperti itu? Secukupnya, Pak. Halo, secukupnya Pak Yeri. Oh ya, kalau ya upayakan. Secara pribadi saya patut apresiasi kepada kawan-kawan dalam kondisi semacam ini masih semangat untuk belajar. Kemudian saya juga bersyukur pribadi kalau bahasa pesantren itu bisa diajak khidmah. Ini saya nilai sebagai upaya saya khidmah kepada para di pondok pesantren dan juga yayasan yang ada di pesantren tersebut. Saya tercatat sebagai dari beliau-beliau amin. Mungkin langsung saja saya sampaikan. Tadi sudah disebut beberapa tentang perjalanan pendidikan baik secara formal maupun formal, dan kemudian sampai saat ini saya diberi amanah sebagai hakim di Pengadilan Agama Sanggau, Kalimantan Barat. Itu sekelumit tentang kurikulum PT. Kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Ramdan ini sebenarnya Pak Ramdan ini atau Kang Ramdan ini kelas saya dulu. Nah, satu kelas juga. Nah, beliau memberikan referensi sebelum tentang apa. Beliau membahas membicarakan bahwa tentang dalam masa pandemi gini, apakah menggunakan teknologi ini merupakan sesuatu yang tepat, seperti itu. Kurang lebihnya semacam itulah. Nah, sehingga dari sampaikan, saya merumuskan beberapa materi yang mungkin bisa kita bagi bersama, kita pelajari bersama. Pengadilan itu pada dasarnya sudah ada sejak zaman dulu. Baik kalau misalnya kita tarik zaman-zaman penjajahan kan orang-orang Belanda itu di sini yang membuat pengadilan kan, kemudian akan ada sejak masa-masa kerajaan dulu tidak mampu, sehingga pengadilan agama itu diakomodir sebagai pengadilan negara. Sehingga di beberapa daerah seperti di Kalimantan itu kan ada namanya kerapatan kadi. Nah, sini ngomongnya kadi, padahal kerapatan kodi. Biasanya pengadilannya ada di serambi-serambi masjid semacam itu. Nah, karena kita masuk era jajahan Belanda, di waktu itu Belanda berupaya menerapkan semua aturan yang mereka terapkan di negaranya di negara kita ini. Meskipun pada dasarnya aturan yang mereka terapkan itu embrionya itu dari Prancis dulu kan. Nah, kemudian ketika diterapkan di negara kita ini, semua negara kita dipaksakan untuk diterapkan karena kondisinya waktu itu kan penjajahan.
Sehingga pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia ini, singkat cerita, itu menerapkan hukum, khususnya hukum acara, itu hukum acara buatan Belanda. Nah, sebahas lebih lanjut, apa sih beda? Ada dua jenis hukum ya. Ada hukum acara, ada hukum material. Mungkin sudah dipelajari sama kawan-kawan. Hukum material itu tentang perkaranya, bagian dia layak menerima atau enggak, kalau pernikahan, perceraian, dia ini alasannya sudah tepat atau belum untuk bercerai, semacam itu. Nah, tapi kalau hukum acara itu mengatur mekanisme itu. Contohnya misalnya sidang dulu, daftar itu harus bayar dulu sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian panggilan dulu. Panggilannya paling lambat sebelum persidangan minimal 3 hari. Harus disampaikan ke alamat pihak yang bersangkutan, atau jika tidak bertemu nanti itu dikatakan sebagai hukum acara. Nah, sekarang kita langsung potong, kita akan membahas hukum acara tentang persidangan. Tentang persidangan ini pada dasarnya prakteknya menggunakan hukum acara. Tadi setelah saya sebutkan bahwa kita ini pakai hukum acara Belanda. Jadi mekanisme yang berlaku di dalam persidangan itu semuanya tata cara Belanda. Yang kemudian karena waktu itu kita merdeka, daripada kita repot-repot buat hukum baru, kita pakai aja hukum Belanda yang digunakan. Nah, kita tentu mengenal banyak Regulator Western. Ini biasanya digunakan di luar Jawa. Kalau HIF ini digunakan di Jawa dan Madura. Kemudian apa BW, Brunswick White Book, kitab undang-undang hukum acara perdata. Nah, itu di buku 4 ya kan dibagi ada beberapa buku. Nah, di buku 4-nya itu tentang pembuktian. Kemudian peraturan perundang-undangan lain seperti peraturan undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung. Nah, itu semua mengatur tentang mekanisme persidangan mulai dari pendaftaran sampai akhir. Gitu. Nah, mekanisme persidangan itu yang diatur dulu berdasarkan mulai dari pendaftaran, pembayaran, kemudian pemanggilan sidang, persidangan, sampai pembacaan harus bukan secara fisik. Kita harus jalan ke sana, harus jalan ke pengadilan, harus ke bank, harus nunggu surat panggilan, nanti pihak yang jurusita memanggil, kemudian nanti kita datang ke pengadilan dan seterusnya. Jadi semua ini membuat kita banyak mobilisasi, banyak mobilitas, serta banyak interaksi. Nah, ini yang saya tampilkan di screen, ini gambarannya. Mulai dari pendaftaran saya urai, ketika belum ada namanya yang dulu ya, yang dulu. Meskipun sekarang juga masih tahu bahwa orang-orang yang mendaftar ke pengadilan ini nggak semuanya jaraknya dekat. Nah, sebagian itu jaraknya jauh. Seperti di Kalimantan Barat itu, Kalimantan Barat tempat kami bertugas ini, satu kabupaten itu mungkin bisa menyerupai beberapa kabupaten di Jawa. Kemudian nah, itu sudah memakan waktu yang begitu panjang, membuang tenaga dan seterusnya. Kemudian di sini nggak ada kendaraan umum seperti di Jawa misalnya kan. Jadi kita secara pribadi modal itu kadang kendaraan pribadi, ya itu dikomunikasikan lah.
Pembayaran kita harus datang ke bank. Mungkin kawan-kawan tahu kalau ke bank itu biasanya kita antri begitu lama. Nanti antri baru dapat, ternyata kan pengadilan tutup. Jadi nyala. Nah, pemanggilan jurusita itu garda terdepan bagi kami aparat pengadilan untuk memanggil yang berperkara tempat dia berada, real dia berada, meskipun istilahnya di pelosok, kan? Nah, ini juga membutuhkan waktu dan upaya yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian persidangan itu biasanya nggak satu kali sidang, beberapa kali sidang. Pihak dari pelosok, dari desa, dari kampung datang ke pengadilan itu butuh apa ya? Butuh waktu, butuh tenaga dan seterusnya. Nah, ini ketika kita belum menerapkan persidangan secara elektronik. Nah, intinya dari semua itu, itu membuat kita banyak interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, interaksi inilah yang saat ini di masa pandemi ini diminta atau dituntut untuk kita minimalisir atau bahkan kita hindari, karena mungkin kawan-kawan sudah sangat tahu bahwa penularan COVID itu karena adanya interaksi seperti itu. Nah, sehingga ketika kita melakukan persidangan atau mekanisme yang diatur dengan tata cara yang dulu, nanti pasti kita potensi atau kemungkinan besar tertular COVID karena kita banyak interaksi. Nah, ada protokol kesehatan itu bisa kita lihat dari PPT yang saya sampaikan, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, dan seterusnya. Itu sebagian besar itu kan terkait dengan interaksi. Nah, bagaimana kalau kita melaksanakan mekanisme yang diatur di pengadilan, tapi dan itu tidak bisa mengelakkan kita dari interaksi, sedangkan COVID merajalela. Nah, ini jadi problem tersendiri bagi aparatur pengadilan, baik aparatur pengadilan maupun para pihak berperkara sebenarnya. Nah, kemudian kita patut bersyukur karena Mahkamah Agung melalui kewenangannya memunculkan inovasi yang namanya EKOT, Pengadilan Elektronik Mahkamah Agung. Nah, mungkin dari slideshow yang saya sampaikan itu, kawan-kawan bisa melihat beberapa poin dari EKOT. Pertama, ada namanya e-filing. E-filing itu pendaftaran, e-payment, pembayaran, e-summons, pemanggilan secara elektronik, dan e-litigasi, persidangan secara elektronik. Nah, kita lanjut saja. Kita urai satu persatu ya. E-filing. Ini solusi untuk mengentaskan tadi kita menghadapi COVID ya. Satu, pendaftaran. Siapa sih yang bisa mendaftar sebagai peserta atau orang yang bisa memiliki akun di EKOT? Itu ada dua. Pertama, pengguna terdaftar yaitu pengacara. Yang kedua adalah selain pengacara. Nah, ini dulu sekali awal-awal adanya EKOT itu hanya pengacara, tapi alhamdulillah karena ada Perma nomor 1 tahun 2019, non pengacara, non advokat itu bisa mendaftar EKOT. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya dengan cara pihak yang berperkara nanti komunikasi ke pengadilan, saya mau daftar, mau sebagai pengguna EKOT, karena saya mau berperkara. Nanti menyerahkan KTP, menyerahkan email. Nah, itu sangat penting email.
komunikasi dengan pengadilan, meskipun itu jauh ya, akan mendaftarkan melalui akun pengadilan, kemudian masukkan data para pihak seperti nomor KTP dan email, kemudian para pihak menerima email, di mana email tersebut nanti berisi kode akses. Kode akses itu kode beserta passwordnya itu adalah kode dan password untuk masuk ke aplikasi Ecode. Nah, dari situ nanti dia bisa mengupload mulai dari dia memasukkan identitasnya mereka dulu, identitas penggugat, tergugat, alamat dan seterusnya, kemudian mengupload gugatan, kemudian setelah itu alat bukti surat yang bisa diupload, kemudian setelah itu setelah dia upload nanti muncullah surat kuasa untuk membayar. Jadi pihak itu menguasakan uangnya kepada pengadilan untuk dikelola. Nah, pembayarannya melalui apa? Pembayarannya melalui virtual account. Nanti kita ada nomor kode itu misalnya. Nah, itu nanti kita bisa langsung muncul di situ biayanya berapa dan langsung dibayar. Nah, ketika terbayar, nah, pada dasarnya asal tiada uang, tiada perkara, atau sebaliknya tiada perkara, tiada uang. Gitu. Karena sidang itu enggak gratis, pasti bayar. Karena aturan itu. Nah, setelah itu dijalani, para pihak tinggal kerja, tinggal di rumah, nanti nunggu panggilan dari jurusita. Nah, jurusita itu menggunakan aplikasi yang ada di dalam Ecode, yaitu e-summons, panggilan elektronik. Dia hanya mengerja, memasukkan email dan seterusnya, email nanti sampai ke para pihak. Nah, nanti sesuai tanggal yang tertera di surat panggilan, para pihak ke pengadilan, tidak langsung hadir. Ini tanggal pengadilan, dan tanggal pengadilan ketika kedua belah pihak hadir, nanti akan dimediasi. Ketika dimediasi kok tidak berhasil, nah baru nanti tergugatnya diminta persetujuan apakah saudara mau sidang secara elektronik. Kalau misalnya nanti dia tangan, maka nanti dibuat namanya jadwal sidang, bisa aja cuma seminggu jawab gugatan, baca gugatan. Nah, ketika tidak bisa pembuktian itu, meskipun itu nanti diupload, maka nanti di persidangan ketika dia hadir itu harus memberikan yang aslinya, menunjukkan yang aslinya. Begitu juga nanti ketika bukti saksi itu juga harus hadir. Kalau tidak di pengadilan bisa, dan dia bisa dia datang di pengadilan lain, kemudian di pengadilan lain ini dia nanti bersidang. Nah, jadi kita telekonferensi, bukan telekonferensi kita bebas di rumah bawa HP, gitu tidak, harus hadir di pengadilan di mana dia berada. Nah, nanti ketika setelah pembuktian saksi sudah selesai, nanti hakimnya buat Ecode kalender lagi, jadwal sidang elektronik lagi, yaitu untuk agenda kesimpulan dan putusan. Jadi para pihak itu cuman ketika gugatan, jawaban, replik, cuman upload saja dari rumah, upload. Nanti uploadnya itu dari penggugat atau dari tergugat.
hakimnya itu memverifikasi. Setelah diverifikasi, gugatan atau jawaban itu nanti tersampaikan ke pihak yang bersangkutan. Nah, begitu juga kesimpulan dan putusan. Kalau putusan, nanti setelah kesimpulan, pada tanggal yang sudah ditetapkan, nanti putusan itu terkirim secara otomatis ke email masing-masing. Namun itu juga secara aturan dikenakan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Perhitungannya setiap satu lembar putusan itu Rp500. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, apa sih dasar dari EKOT ini? Gitu kan? Awalnya EKOT itu didasarkan kepada Perma nomor 3 tahun 2008. Ini isinya tentang administrasi perkara pengadilan elektronik. Berarti isinya hanya menyangkut administrasi apa saja, mulai dari awal. Mulai dari e-filing, ya, pendaftaran, pembayaran, kemudian pemanggilan. Cukup, itu saja. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, aturan ini disempurnakan oleh Perma nomor 1 tahun 2019. Isinya sedikit berbeda. Jadi Perma nomor 1 tahun 2009 tidak mencabut Perma nomor 3 2008, melainkan Perma nomor 3 tahun 2008 yang senada masih bisa diakomodir untuk diterapkan, kecuali yang bertentangan dengan Perma nomor 1 tahun 2011. Itu biasanya nanti di poin-poin terakhir dari Perma nomor 1 tahun 2019 disebutkan. Nanti statusnya Perma nomor 3 tahun 2019. Nah, hanya apa sedikit bedanya? Kalau dulu itu hanya advokat yang bisa menerapkan, tapi karena ada Perma nomor 1 tahun 2019, sekarang orang-orang biasa itu bisa menerapkan. Nah, kemudian ini masih aturan secara umum, tentu butuh petunjuk teknisnya. Petunjuk teknisnya ini sudah terbit 2 kali, dan yang terakhir adalah SK KMA nomor 129/KMA/SK/ke-8/2019. Jadi tentang Perma, 2 Perma sebelumnya ini itu diatur secara terperinci dalam SK KMA nomor 129 dan seterusnya ini. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, kan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perma itu tidak ada, Pak. Itu mungkin jadi tanda tanya di situ kan. Kok tiba-tiba ada Perma, itu dasar hukumnya apa? Nah, kok bisa digunakan dasar sebagai hukum acara? Jadi, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung itu diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang belum diakomodir oleh peraturan perundang-undangan demi ketertiban. Nah, pengadilan atau Mahkamah Agung ketika ingin melakukan terobosan dan misal harus menurut peraturan perundang-undangan itu akan lama, sehingga dinamisme pengadilan ini, Mahkamah Agung ini untuk meningkatkan pelayanan, untuk meningkatkan kesejahteraan akan terhambat, akan semakin. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, maka Mahkamah Agung menerbitkanlah yang namanya Perma, Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung itu secara poinnya di dalam buku, di dalam penjelasan Ketua Kamar Mahkamah Agung di bidang pradama yaitu Dr. Amdi menyangkut poinnya di situ, mengatur teknis jalan. Cara pembuatannya itu seperti halnya peraturan perundang-undangan, meskipun hanya dia yang buat orang-orang Mahkamah Agung, Hakim Agung dan seterusnya. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memenuhi kekosongan hukum. Nah, ini hukumnya nggak ada ini. Nah, kita menunggu DPR lama ini. Ya sudah, kita buat Perma.
gitu kan? Makanya banyak perma yang dimunculkan oleh Mahkamah Agung. Contohnya perma ini, perma nomor 3 tahun 2018 administrasi pengadilan elektronik, diperbarui oleh perma nomor 1 tahun 2019 elektronik. Kemudian hanya 1 tahun perma nomor 5 2019 tentang pedoman memeriksa dispensasi kawin. Semua itu sebagian besar mengatur tentang teknis hukum acara. Nah, itu dasar hukumnya ya. Jadi ini sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian ada SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung biasanya mengatur tentang administrasi, meskipun di dalamnya biasanya juga ada tentang hasil koordinasi atau hasil keputusan dari Mahkamah Agung tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat nih, di pengadilan-pengadilan nih. Nanti mereka membahas ini solusinya semacam ini. Nah, itu nanti bisa juga diedarkan melalui surat edaran Mahkamah Agung. Jadi jelas ekot berdasarkan yang perlu pembuat undang-undang kekuasaan. Sedikit saya tambah belum video kasih ekot khusus hakim karena akun, misalnya kasir punya akun, jurusita punya akun, hakim punya akun, semua punya akun. Nah, ini khusus yang punya hakim. Nah, dia di sebenarnya bukan video, tapi karena ada pihaknya, jadi dan saya tidak bisa ngedit screenshotnya saja. Ketika saya nanti malah saya. Nah, di sini yang saya tampilkan ini menu pendaftaran perkara e-filing. Ketika mereka sudah mendaftar, nanti akan tampil di menu-menu semacam ini. Kan tanggal daftarnya kapan, nomor pendaftaran online-nya berapa, dan seterusnya, ya. Kemudian di sini pembayaran e-payment. Nah, ketika sudah daftar, sudah bayar, hakim ini tiba-tiba muncul di aplikasinya ini. Oh, ini sudah bayar nih, gitu kan? Sudah bayar berarti dia. Nah, kita sih hakim pasif saja, tinggal nunggu nanti pada saat persidangan. Nah persetujuan menggunakan saluran elektronik. Dari awal persidangan, mereka penggugat khususnya itu sudah menyetujui kalau memang dia mau memakai ekot, berarti dia harus setuju dulu. Sedangkan tergugat itu menanti setelah adanya mediasi. Mediasi tidak berhasil, mereka ditawarkan, Bapak mau nggak ikut sidang secara ekot? Tergugatnya mengatakan, oh saya setuju Pak, nanti dia tanda tangan. Kemudian kita cek di sini sebagai hakim bahwa tergugat setuju sidang secara elektronik, gitu kan? Nah, ini ketika di persidangan. Nah, kita mundur kembali. Ketika sudah bayar, tentu kita sudah mendapatkan identitas dan alamat para pihak. Maka nanti jurusita memanggil, ya, ada namanya e-summons. Jadi melalui email, kan? Nah, biaya yang dibayarkan, biaya yang sudah keluar itu semuanya tercatat di dalam rincian biaya perkara. Nah, ini yang di bawah ini. Nah, mungkin kawan-kawan bisa lihat di situ biaya panggilannya berapa itu? Rp0 ya. Rp0. Mungkin yang mahal PNBP-nya Rp10.000. Nah, ini yang sangat menguntungkan bagi para pihak. Karena apa? Perlu diketahui, contoh saja di pengadilan di mana saya bertugas, minimal satu kali pemanggilan itu bisa Rp150.000. Dan biasanya pihak itu tidak dipanggil 1 kali, 3 kali, beberapa kali, dan panjar ya, sifatnya kan panjar. Kita ngasih uang dulu, nanti yang dipakai berapa, nah sisanya kita kembalikan. Nah, biasanya dipanggil 2 kali, juga dipanggil 3. Kalau dikali 150 sudah berapa? Itu baru jarak dekat. Ada yang sekarang itu 50 panggilan. Coba dikali kita uang yang bisa
dia keluarkan itu sangat bisa, dan banyak orang-orang yang berperkara di pengadilan agama itu bukan orang-orang menengah ke atas, justru orang-orang menengah ke bawah. Nah ini saya tampilkan tampilan sidang elektronik ya. Jadi ini kan jadwal sidang, tanggal yang sesuai jadwal itu misalnya gugatan dibacakan tanggal 12 di aplikasinya itu sudah kita buat, disetujui para pihak. Kemudian di tanggal tersebut kita tinggal nunggu saja. Penggugat sudah ngirim belum nih? Oh sudah. Sebagai hakim itu cuma memverifikasi. Oh udah verifikasi. Nanti tergugat bisa mengakses di aplikasi dia. Oh ini ada gugatan penggugat. Nah, kemudian jawaban tanggal sekian, di tanggal sekian tersebut nanti tergugat upload, kita tinggal menunggu. Oh sudah ada verifikasi kita dan pengguna itu. Kenapa? Kalau di persidangan hakim bisa mengoreksi, ini yang nggak jelas nih gugatannya, ini jawabannya nggak jelas. Kalau aplikasi ini nggak bisa kita mengoreksi, ini masih menjadi permasalahan tersendiri untuk menjawab di sidang elektronik. Nah ini dilihat idealnya. Ya. Salin rebutan ini nanti diupload oleh kita. Setelah diupload nanti panitera pengganti panitera di pengadilan itu memberikan namanya assign tanda tangan elektronik. Jadi pihak yang mau mengakses putusan tidak perlu datang ke pengadilan, cukup dia mengakses ekor, kemudian PNBP per lembarnya Rp500, nanti putusan itu bisa dia akses di aplikasinya, gitu kan? Nah ini bawahnya ada amar itu, amarnya mengabulkan gugatan dan seterusnya ya. Nah ini dokumen-dokumen, daftar dokumen yang sudah diupload. Mulai kartu tanda anggota, berita acara penyumpahan bagi advokat, ini lengkap ya, kartu tanda advokat, penyumpahan ada, KTP-nya harus ada, surat kuasanya harus ada, dan seterusnya itu. Nih ada kata-kata dokumen belum diverifikasi majelis hakim, berarti belum. Nah, aplikasi EKOT itu semuanya terhubung dengan SIPP. Kita kalau di kantor kerjanya EKOT pakai SIPP. SIPP ada menu sinkron dan tarik semua ke EKOT. Nah, dari what is the problem? Masalah apa sih? Tentu ada masalahnya kan? Idza tamal amru badan naqsu. Ketika suatu perkara itu sempurna, maka kekurangannya akan tampak. Nah ini mungkin kawan-kawan bisa memahami ya. Dari sini kita lihat intinya yang mau saya sampaikan masalahnya terkait prasarana dan sumber daya manusia. Iya, kalau misalnya di kota orang pinter-pinter, jaringan internet mudah. Berbeda ketika kita ke Kalimantan seperti tempat saya itu. Orang buka WhatsApp itu kadang susah di pedalaman sana. Apalagi mau jaringan internet yang bagus, kan? Kemudian orang-orangnya juga masih belum melek IT. Jadi EKOT ini akhirnya kalau di tempat kami itu menambah pekerjaan orang pengadilan. Karena apa? Nanti pendaftaran dan seterusnya itu pasti mereka konsultasi ke kita, datang ke pengadilan. Jadi realitanya mereka datang lagi ke pengadilan. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih enaknya, lebih hidup webinar ini, langsung saja bisa dibuka tanya jawab. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yeri Hidayat atas pemaparannya yang begitu gamblang. Ya, beliau telah menjelaskan bagaimana proses persidangan di masa pandemi ini. Tentu ketika kita melihat realita, apalagi di masa pandemi ini, segala bentuk
mobilitas kita dibatasi dengan aturan-aturan. Maka kemudian jika kita melihat dengan penjelasan dari Pak Yeri tadi itu, kemudian dengan melihat kondisi keadaan yang menuntut untuk bagaimana dengan adanya gejala pandemi di masa pandemi ini, proses persidangan tetap berjalan dengan semestinya. Maka di sini pemerintah ya, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, ini telah melakukan terobosan-terobosan, telah melakukan inovasi-inovasi yang tercover dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Yeri tadi itu. Tentu kita masih bertanya-tanya, apakah persidangan di masa pandemi ini efektif dan efisien secara aplikasi di lapangan. Dan saya kira mungkin di masing-masing pengadilan ini punya problema, permasalahan tersendiri, termasuk sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yeri tadi di Kalimantan Barat, ya, Pengadilan Agama Sanggau, ini karena wilayahnya wilayah pelosok sehingga persidangan di masa pandemi dengan menggunakan e-court ini mungkin kurang efektif. Nah, lantas bagaimana kemudian persidangan yang dilakukan oleh pengadilan agama terkait untuk menanggulangi masyarakat yang notabene ini belum melek IT. Maka bagaimana kemudian itu diatasi oleh pengadilan agama. Nah, ini mungkin teman-teman juga banyak bertanya tentang seperti itu, tentang efektif dan efisiensi persidangan di masa pandemi ini. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan, boleh langsung atau melalui chat. Kami persilakan. Boleh raise hand terlebih dahulu? Silakan teman-teman mahasiswa. Oke, Pak Irzak. Kami persilakan Pak Irzak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, terutama ini kebetulan kan Bapak Yeri kan berada di lokasi yang sedikit, bukan sedikit ya, pelosok ya. Yang jadi pertanyaan kami selama ini ketika memahami ada sidang online itu pasti pertanyaan kita, bagaimana apabila terdapat pihak P dan T atau penggugat dan tergugat ini yang berada di lokasi pelosok. Yang pertama ya. Yang kedua, sejauh mana efektivitas dari sidang daring itu Pak, menurut panjenengan di wilayah jenengan lah, ambil sampel di sana. Terus yang ketiga, apakah dengan sidang daring ini imbasnya kepada putusan yang dihasilkan? Apakah menimbulkan beberapa putusan first take gitu Pak? Kan kalau ada yang tidak hadir biasanya kan first take kan gitu nih. Terutama kalau sudah dipanggil tidak datang, terus dipanggil lagi tidak datang. Nah itu kan pasti kalau daring itu pasti ada kendala di akses untuk sana. Masyarakat yang utamanya berada di pelosok atau beberapa masyarakat yang ada kendala dalam memahami teknologi seperti itu Pak. Itu aja mungkin yang saya tanyakan dulu sebagai pertanyaan awal. Mancing teman-teman juga mungkin mau tanya sesuatu yang lain. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Irzak. Bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Yeri. Oke, ini pertanyaannya bagus ini Bapak-Bapak. Terlihat hidup. Mungkin saya menanggapi tadi penjelasan moderator ya. Sedikit seperti bertanya, bagaimana sih menangani orang yang belum mulai teknologi? Teknologi tetap teknologi. Teknologi bukan sesuatu yang sempurna, tentu ada kekurangan Pak ya, Bu ya. Kita tentu nggak mau istilahnya pihak ini sudah datang ke pengadilan dengan rasa sakit, justru tambah sakit karena
dapat teknologi yang begitu sulit baginya. Gitu. Nah, sehingga biasanya praktek yang berlaku di pengadilan yang saya tempat ini, itu kita lihat orangnya. Biasanya orang tua buka HP aja kebingungan. Nah, itu semuanya itu saja dirinya sendiri. Mendingan. Nah, kalau yang memang adik kakak misalnya IT minimal bisa mendampingi macam itu, bisa lah kita arahkan gitu. Nah, dan prakteknya selama ini memang pembuatan akun dan seterusnya itu pasti oleh pengadilan. Kita nggak lepas begitu saja karena kita nggak mau merugikan orang banyak juga, meskipun itu menambah tugas banyak sebenarnya bagi orang-orang pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian Pak Inza ya. Pak Irzak. Pak Irzak ya, Bapak Irzak. Tadi ada 3 pertanyaan. Bagaimana jika PD di pelosok? Nah, ini salahnya di bagaimana ketika penggugat dan tergugat di pelosok. Kalau dia sudah mendaftar, tinggal nunggu surat panggilan ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya konteksnya surat panggilan, saya kalau secara pribadi saya selalu komunikasi ke jurusita yang bersangkutan. Pak, sudah dipanggil belum lewat ekot? Gitu kan. Oh, ekotnya error mas, ekotnya bermasalah. Oke, pakai solusi lain gimana? Coba kirim email. Nah, biasanya gitu. Langsung kita tembak kirim email. Wah, emailnya bermasalah. Coba kita Pak, gitu kan? Kita email, telepon aja. Jadi kita tetap sebagai hakim supaya bijak. Kadang-kadang nggak lancar gitu kan. Jadi kita tetap cari solusi. Biasanya kita gunakan semacam itu Pak. Kita kirim email atau telepon langsung, atau kira-kira jurusita kita ini biasanya kenal oleh Kades atau lurah setempat. Pak Kades ditelepon, Bapak kenal ini, tolong hubungi orang ini, besok ada sidang dan seterusnya. Keuntungannya ekot itu kan kita tidak butuh namanya tanda tangan. Ya, cuma dipanggil dia tahu, dia datang, surat panggilan ada, selesai. Kalau misalnya itu ketika di pelosok Pak ya, biasa. Nah, perihal jawab menjawab, nah itu nanti jawab. Kemudian yang nomor 2, efektivitas ekot. Kalau tempat kami, saya bilang saya jujur saja kurang belum melek lah. Kemudian coba Bapak bayangkan di dalam hutan, di dalam sawit-sawit itu kadang jaringan susah. Orang masih di pusat kota itu kadang jaringan susah. Jadi kita yang tahu medan setempat tanya, di sana kayaknya lancar enggak? Oh enggak mudah Pak, susah Pak. Akhirnya kita mengarahkan ya sudah, nggak usah ekot lah, meskipun hak itu kan. Pada nanti kedepannya ada yang dirugikan. Itu. Jadi kurang efektif sebenarnya. Kali jika kalian seperti di Probolinggo yang kota ya, di Jogja, di Jakarta, yang semuanya orang-orangnya intelektualnya sudah tinggi, sudah mulai IT, dengan nggak perlu khawatir, sangat efektif. Mulai dari apa? Mulai dari itu pendapat tidak harus karena jaringan udah pasti nyampe. Nanti komandan tinggal kita klik saja udah sampai. Kemudian nanti pembayaran rata-rata orang sudah punya internet banking. Kemudian ketika persidangan ya tinggal upload saja lah. Makanya kasih kabar di PPT itu kan orang rebahan kan. Sekarang sidang itu bisa sambil rebahan di rumah gitu.
Kalau misalnya, tapi itu konteksnya daerah-daerah kayak di kota ya. Pertama SDM-nya orang yang mumpuni, kemudian jaringannya lancar. Beda halnya jika di sini. Kemudian yang ketiga, apakah ada dampak ke prospek ketika misalnya kita menggunakan ekor? Kita pahami dulu apa sih prospek. Prospek itu kan ketika tergugat tidak pernah hadir nih. Tergugat itu tidak pernah hadir. Jadi ketika ada penggugat mendaftar secara ekor, itu enggak seketika tergugatnya langsung dipanggil lewat ekor juga. Melainkan penggugat dipanggil secara ekor, tentu dia nanti nerima di sidang yang telah ditetapkan. Nah, tergugat ini masih dipanggil secara manual untuk sidang pertama. Khusus tergugat, Pak ya. Tergugat dipanggil secara manual, tentu insya Allah dia tahulah pada tanggal sekian. Nah, ketika nanti dipanggil secara manual, ya, nanti kan kita masuk persidangan nih. Masuk persidangan, ada penggugat hadir di situ. Ibu nerima surat panggil, nerima Pak, aman berarti kan. Tergugatnya tidak hadir misalnya Pak. Tergugatnya nggak hadir kan, tapi dari kita surat panggilan biasa. Yang mana mekanismenya itu jurusita datang ke rumahnya, kalau nggak ketemu di rumahnya, surat panggilannya disampaikan ke desa, gitu kan? Nah, kalau ketemu di rumahnya, pihaknya tanda tangan langsung. Kalau nggak ketemu, kita titipkan ke desa. Nah, desa yang tanda tangan. Nah, nanti surat panggilan yang sudah ditandatangani diserahkan oleh jurusita ke majelis hakim. Nah, nanti hakim tinggal periksa surat panggilannya. Oh, surat panggilannya ini antara pemanggilan dengan persidangan belum 3 hari. Berarti dipanggilnya ke rumahnya langsung, dia tanda tangan. Karena keterangannya bahwa nggak ketemu tergugat di rumahnya, sehingga surat panggilannya disampaikan ke kepala desa atau desa, dan desa mau tanda tangan. Berarti desa mengakui bahwa itu duduknya. Nah, biasanya desa menyampaikan kepada tergugat. Jadi ketika hakim di ruang sidang nanti kok berdasarkan surat panggilan yang semacam itu hadir, ya kan? Ya mau itu sudah haknya penggugat, istilahnya hak gugat urusan dia. Kita tetap berupaya, biasanya kita panggil 1 kali lagi, dan ketika nggak hadir juga baru kita periksa. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut memang gitu. Panggilannya manual tergugat ini. Bisa saya jelaskan Pak? Kalau lagi silakan. Baik, seperti itu Pak Irzak penjelasannya. Saya kira cukup ya Pak. Cukup, nanti kalau ada lagi paling saya tanya lagi gitu aja. Oke. Oke, Ini sebentar monggo, lagi. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Pertanyaan dari Mas Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apabila sidang itu sudah disahkan oleh pengadilan dari salah satu penggugat atau tergugat itu tidak percaya, sedangkan surat itu sudah jelas dari pengadilan. Itu Pak Yari.